saya Muizatil Hasanah, NIM 1801101120863. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Lokal B angkatan 2018. Saya dari kelompok 6 dan di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PowerPoint yang sudah kami buat dengan judul pembahasan kasus-kasus haki. Pada mata kuliah Hak atas Kekayaan Intelektual ini diampu oleh dosen saya, Ibu Siti Wahdah, SIP, MIP. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Nah, pada pembahasan yang pertama ini, saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih haki itu atau apa sih definisi dari haki. Di sini, hak atas kekayaan intelektual atau haki merupakan terjemahan dari intellectual property rights. Secara sederhana, hak atas kekayaan intelektual ini adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Adapun objek atau hal-hal yang diatur dalam hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual atau daya pikir manusia. Adapun pengertian lain dari haki ini ialah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan manusia yang menalar, di mana hasil kerjanya itu berupa benda imaterial atau benda tidak berwujud. Selanjutnya, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang kelompok haki. Nah, pada umumnya, haki atau hak atas kekayaan intelektual ini adalah bagian dari hak milik. Dan hak milik dasarnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama real property. Nah, real property ini adalah hak atas benda berwujud, misalnya berupa hak atas tanah, gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Dan yang satunya lagi adalah intellectual property. Nah, intellectual property ini yaitu hak atas benda-benda tak berwujud, misalnya hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, seseorang harus melakukan kreativitas tertentu agar dapat memiliki hak. Misalnya membuat buku, lagu, program, komputer, membuat lukisan, patung, dan sebagainya. Oleh karena itu, hak atas kekayaan intelektual ini atau haki ini merupakan hak yang muncul berdasarkan hasil kreativitas intelektual seseorang dengan syarat dituangkan dalam bentuk nyata. Ada kreativitas, tidak sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak memiliki dimensi fisik. Dengan demikian, perlu diingat bahwa haki hanyalah melindungi ekspresi ide gagasan, konsep, atau fakta tertentu. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kasus-kasus haki. Di sini kita akan membahas beberapa tentang kasus. Yang pertama akan kita bahas kasus haki tentang hak cipta. Di sini hak cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikiran atau keahliannya dalam bidang pengetahuan, seni, dan sastra. Pencipta adalah orang pertama yang membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta. Nah, salah satu kasus tentang hak cipta yang terjadi adalah Mall Grand Indonesia yang dinyatakan melanggar hak cipta karena telah memakai sketsa tugu Selamat Datang yang dijadikan logo oleh Mall Grand Indonesia tanpa seizin pemegang hak cipta, yaitu ahli waris Heng Ngantung. Sketsa itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, tepatnya pasal 40 ayat 1 huruf F, yaitu karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Selain itu juga sketsa tersebut sudah mendapatkan sertifikat hak cipta nomor 46190 dari Kementerian Hukum dan HAM. Baik, kita masuk kepada kasus berikutnya, yaitu kasus haki tentang hak paten. Salah satu kasus hak paten adalah antara produsen kamera Sony dan Red yang cukup panas.
di mana Sony membalas produsen kamera sinema Red dengan tuntutan atas pelanggaran 7 hak paten milik Sony yang dilanggar oleh pihak Red. Perseteruan antara Red dan Sony ini dimulai dari salah satu pihak produsen kamera sinematografi Red yang biasa digunakan untuk memproduksi film-film besar box office Hollywood yang pertama kali melayangkan tuntutan pelanggaran hak paten atas teknologi perekaman video beresolusi 4K atau 4000. Pada produk kamera sinema F5, F55, dan F65 milik Sony sebagaimana dalam contoh pelanggaran demokrasi. Pada tuntutan ini, Red meminta menghentikan produksi ketiga tipe kamera milik Sony ini dan menarik kembali serta harus menghancurkan seluruh kamera sinematografi Sony F5, F55, dan F65 yang sudah sempat beredar, tetapi pihak Sony tidak mengacuhkan permintaan atas tuntutan pihak Red ini dan terus memproduksi dan menjual kamera sinematografi Sony F5, F55, dan F65. Bahkan pihak Sony melancarkan serangan balasan yang jauh lebih besar di mana Sony melayangkan tuntutan kepada pihak Red atas pelanggaran 7 hak cipta yang terdapat di dalam produk kamera sinematografi Red dan beberapa produk aksesoris pelengkap khusus sinematografi milik Red. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada kasus berikutnya, yaitu kasus Haki tentang hak merek. Merek merupakan lambang identitas bisnis, bahkan dengan merek itulah produk atau pelayanan dapat dikenal. Identitas produk atau jasa dapat mencerminkan jati diri dan karakter perusahaan, pemilik, dan prosedurnya. Salah satu kasus hak merek yaitu Toyota Lexus versus Pro Lexus. Kasus merek lokal dan internasional ini menyeret perusahaan otomotif ternama asal Jepang, Toyota Jidosa Kabushiki Kaisa, dan merek lokal untuk alas kaki Pro Lexus milik Welly Carlan. Toyota yang salah satu produknya bernama Lexus tidak terima jika ada produk lain yang menyamai nama produknya. Kasus sengketa ini muncul pada Januari tahun 2014, sebagaimana dikutip dari Kontan pada 15 Juni tahun 2014. Welly telah mendaftarkan merek Pro Lexus kepada Ditjen Haki sejak 28 Januari tahun 2014. Sementara Toyota dengan merek Lexusnya di Indonesia baru terdaftar di institusi yang sama pada tanggal 7 Desember tahun 2012. Dan hingga saat itu sudah terdapat 10 merek Lexus yang secara resmi terdaftar di Indonesia dengan popularitas yang sudah bisa diperhitungkan. Kita lanjutkan lagi ke kasus yang berikutnya, yaitu kasus Haki tentang hak desain industri. Salah satu kasus Haki tentang hak desain industri adalah helm Bogo milik Tony versus helm Bogo milik Gunawan. Pada April tahun 2016, terjadi kasus desain industri kaca helm bermerek Bogo. Dalam kasus ini, Tony, pemilik desain helm Bogo dengan nomor registrasi ID 0012832D, menggugat Gunawan yang disebut sebagai orang yang telah memproduksi dan memperbanyak serta menggunakan secara tanpa hak atas desain industri kaca helm Bogo milik Tony. Tony telah memegang hak desain atas helm Bogo untuk periode 3 Agustus 2007 sampai 3 Agustus 2017 yang telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Tony juga menyebutkan bahwa desain miliknya telah diakui oleh Bogo Optical SDN BHD Malaysia karena ia telah bekerja sama dengan perusahaan helm asal negeri jiran tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Gunawan, akibatnya Tony mengalami kerugian mencapai 700 juta. Gugatan ini dibawa oleh Tony beserta kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Bogor. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 54 ayat 1 JO, pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang desain industri, dan Gunawan divonis 1 tahun penjara. Nah, kita lanjutkan lagi kepada kasus yang terakhir, yaitu kasus Haki tentang hak rahasia dagang.
Hak rahasia dagang yaitu hak informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Salah satu kasus tentang hak rahasia dagang yaitu dari PT General Food Industries atau Ceres. Sebuah pabrik coklat itu menyeret 2 bekas karyawannya ke meja hijau. Dituduh melanggar perjanjian atas kerjasama sekaligus membocorkan rahasia dagang kepada pesaing. 2 karyawan PT Bumi Tangerang Mesindo Tama, Tangerang itu diadili di Pengadilan Negeri Bandung. Mereka melanggar Undang-Undang Rahasia Dagang General, perusahaan pengolahan biji coklat yang berlokasi daerah Dayakolot, Bandung, menuduh 2 karyawannya itu melanggar perjanjian yang pernah mereka sepakati. General adalah anak cabang perusahaan Petra Food Limited yang berpusat di Singapura. Andreas bekerja di General sejak November 1995, sedangkan Rahmat sejak April 1997. Nah, jadi itu saja penjelasan singkat dari saya tentang pembahasan kasus-kasus haki. Semoga pembahasan yang singkat tadi dapat menambah wawasan kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you, bye-bye.